Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya Syekh Hasim. Saya juga mengucapkan selamat datang pada mata kuliah saya tentang pengembangan bahan ajar. Video ini saya khususkan untuk teman-teman mahasiswa IAIFA Kediri dan umumnya untuk seluruh mahasiswa dan masyarakat yang mempelajari tentang pengembangan bahan ajar. Pada mata kuliah kali ini, bab yang kita bahas adalah mengenai karakter dan struktur dari pelajaran yang ada di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, mengenai sebuah karakter itu menurut saya adalah sebuah jawaban mutlak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam lingkungan masyarakat. Kurikulum Merdeka, teman-teman, itu menginginkan bahwa karakter anak-anak sekolah itu sesuai dengan pengamalan dari Pancasila. Harapan dari anak-anak sekolah dasar setelah mengalami proses belajar mengajar itu diharapkan menguasai karakter yang sesuai dengan butir-butir Pancasila. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan diri sendiri, kemudian berhubungan dengan sama manusia, dengan lingkungan, juga dengan seluruh bangsa Indonesia. Diharapkan karakter dari peserta didik atau anak-anak sekolah dasar khususnya itu sesuai dengan norma agama, hukum, tata krama yang berada di lingkungan serta adat istiadatnya. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, untuk menanamkan karakter yang baik di sekolah, semua komponen atau stakeholder itu seharusnya dilibatkan, satu suara, satu nada, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, kemudian proses pembelajarannya, kemudian proses penilaiannya, kualitas hubungan antara guru dan murid, antara murid dan murid yang lain, serta guru dan guru yang lain, serta juga hubungan karyawan atau Pak Bonnya misalnya dengan para siswa dan siswi. Selanjutnya mengenai pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas yang ada di sekolah, bahkan bisa jadi kegiatan ekstrakurikuler seperti pengadaan prasarana dan sarana serta pembiayaan itu senada dengan penanaman karakter yang berada di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Begitu. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, saya juga mengutip apa yang telah disampaikan oleh seorang ahli, yaitu Doni Kusuma, bahwasanya pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh tidak sekedar membentuk anak-anak muda menjadi pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga membentuk mereka menjadi pelaku baik dari dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, begitu, yang sesuai dengan tatanan sosial kemasyarakatan yang lebih baik, adil, dan manusiawi. Serta Rasulullah juga pernah menyampaikan ketika berkaitan dengan karakter, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus untuk menjadi seorang nabi di bumi ini, menjadi seorang misioner di bumi ini, yaitu tujuannya yang utama adalah menanamkan akhlak-akhlak yang baik, begitu. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa mengetahui penanaman karakter-karakter yang sesuai tersebut berhasil ditanamkan kepada para anak-anak atau peserta didik kita?
tentang hal tersebut, kita juga harus melihat bagaimana sebuah karakter tersebut sudah tercapai melihat pada standar kompetensi dari sekolah tersebut, dan juga melihat dari perubahan perilaku yang terjadi pada anak-anak peserta didik, seperti diantaranya meliputi mengamalkan ajaran agama yang dianut, yang sesuai pada tahap perkembangan anak-anak, sudah bisa berwudu dengan baik, misalnya sudah bisa sholat dengan baik, kemudian apakah sudah memahami kekurangan dan kelebihan dari diri sendiri, apakah bisa mematuhi aturan-aturan sosial yang berada di sekolah dan masyarakat, bagaimana ketika berangkat sekolah itu terlambat atau tidak, seperti itu. Terus bagaimana dia bisa menghargai keberagaman yang berada di lingkungannya, seperti keberagaman agama dengan agama yang lain, Islam dengan Kristen, atau Kristen dengan Hindu, atau Islam dengan Hindu. Apakah anak-anak bisa menghargai teman-teman yang berbeda agama? Tidak hanya keragaman agama saja, tapi juga bisa jadi keragaman dalam fisik, misalnya dalam fisik peserta tersebut, atau keragaman dari perekonomian, itu juga perlu dilihat begitu. Selanjutnya mereka juga bisa dilihat dari apakah mereka sudah menunjukkan kemampuan mereka berpikir logis, kritis, dari penilaian-penilaian bisa kita cek begitu. Itu yang dapat kita sampaikan tentang karakter atau struktur yang ada pada pendidikan. Terima kasih sudah menyimak YouTube saya, sudah menyimak penjelasan sedikit dari saya. Semoga perkuliahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.